Halo teman-teman semuanya. Sekarang saja kita untuk Let's Love Each Tweets teman-teman ya. Dan di eh, chapter terakhir kemarin kita melawan si Magic. Ini teman Magic, temannya si Magic waktu itu Magic arus laut kalau nggak salah namanya. Gue lupa namanya siapa. Ini si Magic itu Magic setengah gurita itu lah ya. Dan dia adalah bawahannya dari Magic anti dunia teman-teman. Dan habis itu si Ichi langsung menggunakan amplifikasinya Uroro untuk menyerang, tapi ternyata dia kena efeknya, cuman dia malah seneng. Dia buat sakitan kayak, wah, kuat sekali gitu kan. Terus habis itu pas dia lihat ternyata Ichi langsung tepar habis pakai amplifikasi Uroro, dia kayak kebunuh kalian semua. Tiba-tiba Uroronya muncul di tubuh Ichi teman-teman ya. Tunduklah di hadapan sang raja. Anjay, keren teman-teman. Dan maka kita akan langsung lanjutkan aja chapternya. Insight teman-teman ya. Langsung saja. Oke, kita akan langsung saja membuka aplikasi kesayangan kita semua, teman-teman. Apakah itu benar? Manga Plus. Karena di Manga Plus kita bisa baca manga dengan gratis ya, teman-teman ya. Walaupun with a twist gitu. Kalau kita akan buka Ichi the Witch, teman-teman ya. Aduh, mana ya nanti? Oke, kita akan ke chapter 56 sampai 58, teman-teman ya. Itu chapter ini artinya arc panjang ya. Oke, kita akan ke chapter 56 dulu. Ini arc panjang teman ya. Ini ibaratnya arc Bakugaminya lah ya. Setelah menyerang Kazashi dengan amplifikasi Uroro, terjadi perubahan pada Ichi. Di dalam dengan sihirnya, sang raja Magic tertawa terbahak-bahak. Perburuan ke-56, Joget. Uroro, Uroro, dia memakai Uroro, tawa pikir panjang. Saat merasakan aura pembunuh, dia langsung menggunakan Uroro. Dia, dia tidur sampai 3 hari. Rasakan itu. Gimana nih? Dasar manusia purba, tanganmu itu selalu saja tidak bertindak sebelum berpikir ya. Ini lingkaran sihir. Magic lain tidak bisa ikut campur di sini. Ini adalah celah waktu antara saat kau menggunakanku sampai seruanmu menghilang. Roro, rupanya aku tak bisa membunuhnya ya. Rupanya, oke. Rupanya aku tak bisa membunuh. Benar sekali. Kau tertekan oleh aura membunuh lawan dan menggunakanku tak berpikir panjang. Kau gagal memburu mangsamu dan malah tidur tanpa pertahanan. Singkatnya, kau hanya beban dasar pecundang. Hehehe. Gimana perasaanmu sekarang? Gimana, gimana, gimana? Kau muncul hanya untuk mengatakan hal itu? Pip. Karena dirimu, situasi pertempurannya dikacau sekarang. Kalau begitu terus, kita mungkin akan dimusnahkan oleh gurita itu. Timu bakal mati sambil mengutukmu tahu. Kau kesal kan? Terasa menyakitkan kan? Tapi kau sudah kalah begitu saja. Kau, kau sudah kalah begitu memakai kartu asmu di awal. Itu aku. Ayo kita nikmati bersama momen penuh keputusasaan yang menghibur ini. Hei, kau penjirat lagi. Roro benar-benar Roro benar-benar payah. Roro benar-benar payah. Tidak kisahnya mencoba. Hah? Benar sekali. Hah? Aku emang gagal memburu Majik Gurita itu. Tapi salah satu alasannya adalah karena aku salah menilai kekuatanmu sebagai Raja Majik.
Ternyata kau tidak sehebat itu. Wih, hah? Sepertinya kau sudah salah paham. Biar ku jelaskan. Aku ini cuma membiarkan diriku dipakai olehmu saja, tahu? Pada dasarnya, magic harus dikuasai dan dikendalikan sepenuhnya. Magic pada dasarnya dipengaruhi oleh hubungan antara penyihir dan tuannya, serta seberapa dekat mereka. Sekarang kau ini cuma menempel di ekorku saja, supaya kau tidak terlempar jatuh. Dengan kata lain, kalau aku ingin, kalau aku bisa menunggangimu, kekuatanmu akan keluar sepenuhnya. Tepat sekali. Apa kau mau coba? Kalau kau mau, akan kutunjukkan seberapa besar kekuatanku. Aku bahkan bisa menghajar gurita sok itu hanya dengan sekali serang. Bagaimana? Tawaran yang bagus untuk kita berdua kan? Apa kau mau bergabung? Anjir. Tidak. Eh, kenapa begitu? Aku bisa mencium kau sedang menyusun rencana busuk. Aku ini mau menolongmu loh. Kenapa kau malah menyanyiakan niat baikku? Dasar otak udang. Kau mencurigakan dan tidak bisa dipercaya. KS mengajariku kalau bukan penyihir dan magic itu berdasarkan kontrak. Jangan sembunyikan apapun. Katakan semuanya. Apa kau apa yang akan terjadi kalau aku menunggangimu? Jelaskan isi kontrakmu. Enggak bisa, bisa. Aku enggak mengizinkanmu menyerang siapapun selain magic gurita itu. Dan libatkan makhluk lain di sekitar kita. Enggak bisa. Aku nggak bisa mendeteksi semua makhluk di sekitarku. Kalau begitu, jangan sakiti anggota timku, termasuk si Magic pemanipulasi waktu serta Minerva dan Jiki Sirone. Oke, bisa. Waktunya 2 menit, gak bisa. 10 menit, gak bisa. 3 menit, 8 menit, 4 menit, 5 menit. Pastikan kau kembali setelah itu. Oke, kontrak selesai. Anjir. Setring. Sudah lama sekali aku tidak sebebas ini. Wah, menguasai tubuh orang ternyata seru juga ya. Sepertinya aku akan ketagihan. Pramal, kau. Oh, hei, kau masih saja berwajah murung ya. Kau manipulasi waktu. Tak sangka kau sampai menghasilkan anak dari manusia. Tindakanmu sungguh menodai kehormatan Majik. Lucu sekali mendengarmu berbicara tentang kehormatan dengan keadaan seperti itu. Lucu sekali mendengarmu bicara tentang kehormatan dengan keadaan seperti itu, Roro. Kalau sempat aku ingin tetap terbakar, tapi sayangnya waktuku terbatas. Jadi, tolong jangan ganggu aku ya, Deskaras. Anjay. Berhenti menatapku dengan aura membunuh itu. Itu akan memicu reaksi otomatis tubuhnya tahu. Dan akan kau dan kau akan berakhir seperti gurita ini. Anjay. Elah, aku juga ingin melakukannya itu padamu. Tapi Magic tak bisa melanggar tapi Magic tidak bisa melanggar kontraknya. Meskipun begitu, rasanya tak sepadan kalau aku tidak menikmati kebebasan ini. Kau akan berakhir seperti gurita ini. Ya, percayalah aku juga ingin melakukan itu padamu. Tapi Magic tidak bisa melanggar kontraknya. Meskipun begitu, rasanya tak sepadan kalau aku tidak bisa menikmati kebebasan ini. Cepatlah sadar. Itu sangat membantuku tahu. Ya. Heh, Inazuri, 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 Inazuri. Spam anjir. Lazut anjay. Dasar kumpulan orang idiot tak berdakal. Apakah benar-benar berpikir bahwa kekuatanku sekedar memperkas sihir? Kemampuan secetek itu apa bisa disebut raja? Aku adalah Raja Urur, penguasa jenis magic, penguasa segala jenis magic. Akulah raja dari semua magic. Anjir. Nah, waktunya babak ekstra. Ayo kita nikmati dengan meriah. Anjir. Keren anjir.
Ya kita ke chapter 57 teman-teman ya. Cinta dan benci. Begitu aku lahir di dunia ini, aku langsung memiliki teman. Dia suka berenang ke sana kemari. Jadi aku memanggilnya dia selalu sendirian karena tak punya kelompok seperti makhluk lainnya. Jadi begitu bertemu gesit, aku juga terpisah dari kelompok yang juga terpisah dari kelompoknya. Kami bisa langsung akrab. Aku dan gesit selalu pergi bersama-sama. Kami berenang bersama, bermain bersama, makan bersama. Aceh Aurora mengambil tubuh Ichi, arc penuh kekacauan, lautan terkutuk akhirnya dimulai. Pertolongan melawan berita Magic peledak, Kizashi pun tak terhindarkan. Bagaimana nasib Ichi selanjutnya? Dan hidup bersama. Waktu itu aku menangis tanpa henti. Setelah menangis sepuasnya, akhirnya air mataku berhenti mengalir. Lalu aku terpikir, gencat anjir. Nek. Bukankah itu salahnya karena dia lemah? Aku kan tak bisa mengubah kenyataan bahwa aku memang kuat. Kalau begitu semua ini memang salah makhluk lemah yang mati gara-gara yang makhluk lemah yang mati dengan mudah. Gara-gara makhluk lemah itu aku harus menanggung insiden sebesar ini. Aku tak mau lagi merasa sedih seperti ini. Kalau begitu, aku hanya akan berteman dengan makhluk kuat. Semua mereka yang kuat, yang bisa menjadi sahabatku karena itu. Tubuhku sampai gemetar. Aku tak menyangka yang muncul calon sahabat terbaikku sepanjang masa. Hei, ujianmu itu benar-benar konyol. Iya, padahal sudah aku bunuh, tapi kau belum mati juga. Tubuhku ini, tubuhku ini luar biasa kan? Terima kasih sudah berkali-kali membunuhku yang mulia. Sepertinya aku sudah paham trik yang kau gunakan. Baiklah, bagaimana kalau aku lenyapkan saja? Hmm? Katanya Magic bisa lenyap tanpa ada kaitan dengan ujian. Tanpa ada kaitannya dengan ujian. Kalau tubuhmu itu dihancurkan sampai ke sel-selnya, apa aku masih bisa bangkit? Nah, kalau itu, ya, meskipun kau sudah menghancurkan dan menyebabkanku, kalau aku bisa hidup kembali saat itu, aku ingin kita jadi sahabat dan maukah kau berteman denganku? Hmm, mohon bantuannya. Semangat yang bagus. Baiklah, aplikasi Super Uroro Inazuri. Anjir. Dang. Tok tok. Dan. Aku bisa merasakannya sampai sel-sel tubuh di tubuhku apa yang ini dia bukan sahabat sejati. Aku ingin berbicara dengan sahabatku sekarang juga, tapi aku tidak punya mulut. Tunggu sebentar, aku akan segera bangkit dan datang untuk memperdalam sahabatnya kita. Pasti, aku janji. Rasanya menyenangkan sekali. Aku ingin melepaskan kekuatan ini lebih banyak lagi. Aku ingin membunuh lebih banyak lagi. Lagi. Kalau nggak salah, pelabuhan pelabuhan terdekat di sini kira-kira 1.000 kilometer ke selatan. Kalau begitu, apakah kalian bisa lolos dari hujan petir kematian ini? Anjir. Dasar bajingan. Berhenti. Belum ini terlalu cepat. Jangan keluar. Waktunya sudah habis. Sial, hentikan kebebasanku. Kebebasan milikku. Keluar. Hentikan. Anjir. Neraka. Dasar bocah bajingan. Program 7 selesai. Anjay. Kita langsung aja teman-teman. Lanjut ya 58.
Ulang ke-58, terus membangun. Dalam waktu 5 menit, Raja Uroro meminjam tubuh Izzy dan mengamuk di saat bersamaan dalam reaksi Rizky Silone. Bisa-bisanya kau bilang menyikirkan seorang bayi. Mengapa kau mengatakan hal seperti itu? Sami, hmm, aku nggak salah kok. Aku nggak salah ngomong kok. Tapi cara bicaramu itu loh. Kau itu, kau itu ya, tanpa bicara begitu saja kau sudah sering membuat orang salah paham. Pokoknya kau harus minta maaf ya. Iya, jangan iya saja. Padahal sempat kau sudah dapat kesempatan untuk pergi keluar asosiasi penyihir dan bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ya, aku juga berniat untuk mencari teman, jadi tak masalah kan? Kau harus mencari teman, tidak harus teman juga, tapi setidaknya kau juga harus menemukan rekan yang bisa memahami dirimu. Kau kan punya kau, Jiki, Sami. Cobalah untuk mempercayai orang-orang di sekitarmu. Dunia di mana manusia dan manusia itu berdampingan. Itu hal yang paling yang paling menginginkan hal itu terwujud adalah dirimu sendiri kan? Percayalah Sami, aku yakin. Aku yakin suatu saat nanti, syukurlah, akhirnya kau sadar juga apa ada yang sakit. Kau, kau jatuh dan kepalamu terbentur. Tempat besar itu menyambar. Duar begitu. Untung saja Sochana melindungiku, jadi aku baik-baik saja. Aku menggunakan sihir penyembuh padamu. Jadi seharusnya kau tidak terluka. Jadi sekarang sinyalnya gimana? Mereka sedang rapat. Maji Gurita itu kemungkinan akan kembali. Jadi katanya mereka ingin menyusun strategi. Apa kau mau ikut? Strategi, ha? Ah, tidak perlu. Toh aku hanya penonton di sini. Oh, begitu ya. Anu, aku minta maaf untuk yang tadi ya. Aku tak seharusnya menamparmu. Kekerasan itu tidak baik. Apapun alasannya, tetap salah. Aku sangat menyesal karena akan aku sangat menyesal. Aku akan berintrospeksi diri lagi. Lagi pula perilaku itu juga tak baik untuk perkembangan anakku. Jadi aku ingin melahir. Jadi kau memang ingin melahirkannya. Biar aku tegaskan ya. Aku tak akan meminta maaf padamu. Itu karena omonganku juga tidak salah. Cinta bukanlah hal yang sesederhana itu tahu. Kau belum tentu bisa membuat anak itu memahami perkataanmu loh. Dia juga bisa saja berubah menjadi monster buas dan mungkin akan menyerang semua orang termasuk dirimu. Aku duga kau memang orang baik ya. Hah? Kau benar. Tak ada jaminan bahwa anak ini bisa hidup damai di dunia ini. Setidaknya, seandainya aku tak melahirkannya, anak ini juga tak akan menderita. Aku hanya tak ingin anak ini hidup kau hanya tak ingin anak ini hidup sengsara kan? Begitu kan? Bukan itu maksudku. Kau kau menangkapnya terlalu positif. Suamiku juga sama. Sebenarnya dia juga takut melahirkan anak ini. Dia belum memahami sepenuhnya konsep keberadaan seorang bayi. Jadi kalau sampai itu membahayakanku, dia mungkin akan memutar kembali waktu dan menyarankan untuk menghapus keberadaan bayi anak ini. Waktu itu situasinya benar-benar kacau. Itulah pertengkaran pertama kami sebagai suami istri. Aku menangis berteriak sambil melemparkan semua barang. Kepala Sochan sampai benjol, tapi aku hanya melakukan itu sekali saja. Kenapa? Kenapa kau begitu ingin melahirkannya? Karena dia sudah memberikan kebahagiaan padaku. Aku tak punya keluarga ataupun orang yang mencintaiku. Karena itu aku ingin mencurahkan seluruh cintaku pada suami dan anak ini. Aku pasti akan mati lebih dahulu darinya. Meskipun dia mengatakan akan menghentikan umurku, tak mungkin dia bisa melakukannya selamanya. Jadi biarpun aku tak ada lagi di sisinya agar dia tak kesepian, aku juga ingin memberikan cahaya padanya. Kalau anak ini tumbuh besar nanti, dia juga akan bisa menghasilkan keturunan setelahnya. Mungkin suatu hari suamiku akan memiliki banyak keluarga yang ingin mengisi hidupnya. Apakah salah? Mungkin suatu hari suamiku akan memiliki banyak keluarga yang akan mengisi hidupnya. Apakah salah jika aku memimpikan masa depan seperti itu? Meski hanya sedetik atau sekejap saja, aku harap dia bisa terus bahagia. Ini adalah anak,
ini dan anak ini ada harapan ada harapanku untuk mewujudkannya. Percayalah Sami. Mungkin saja ini sulit, mungkin saja ini akan sulit dan menyakitkan. Tapi sekalipun kita adalah makhluk yang berbeda, aku yakin suatu saat nanti kita pasti bisa membangun kebahagiaan itu, membangun kebahagiaan. Bukankah anak ini, anjir, ramalannya teman dia lihat ramalan anjir. Coy, mati sama si gurita anjir. Hah, apa baru tadi, hah? Apa kau baik saja? Begitu memegang perutku tadi kau langsung pingsan. Aduh, kau betul keringat. Apa kau perlu memanggil diskars dan lainnya? Diksi oleh. Beritahu aku strategi kalian. Aku mau ikut. Anjay. Di mana? Oke teman-teman, kita selesai sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita sudah membaca chapter 56 sampai 58 teman-teman. Gimana kan? Kalian bisa komen di bawah teman-teman ya. Arah ini semakin seru teman-teman ya. Dan sekian dulu dari aku. Oke, kita bertemu lagi di next video teman.